Halo Sobat Timur, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat dan selalu terlindungi dan dijaga dari segala macam penyakit. Meskipun dalam keadaan pandemi, saya harap Sobat Timur tetap sehat selalu dan bisa menjaga kesehatan diri masing-masing. Utamanya jangan lupa pesan ibu 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan yang paling utama adalah menjaga jarak. Di video opening tadi, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa saya menunjukkan video itu? Itu adalah video kota Jayapura yang dalam waktu beberapa hari belakangan ini sedang viral dengan adanya kasus pembunuhan seorang pemilik toko emas. Dengan video tadi saya harap Sobat Timur bisa mengetahui dan mengenal meski hanya lewat video tentang kota Jayapura. Mengapa dalam waktu beberapa hari belakangan ini Jayapura viral baik di medsos maupun di stasiun televisi? Itu disebabkan karena pada beberapa minggu yang lalu, tepatnya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 telah terjadi pembunuhan dengan motif perampokan. Baiklah Sobat Timur, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan kita tentang pembunuhan bos pemilik toko emas Bumi Cendrawasih. Beberapa minggu yang lalu, mungkin sekitar 2 mingguan yang lalu, hari Senin tanggal 28 bulan Juni malam hari pada sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Timur, seorang warga Arso 2 pemilik toko emas Bintang Cendrawasih, Kabupaten Kerom, bernama Nasarudin alias Acik, 44 tahun, bersama dengan istrinya pada saat dalam perjalanan pulang ke Arso 2 dari arah Jayapura, tepatnya pada saat di Jalan Hanurata Holtekam, Balai Distrik Moratami, telah mengalami perampokan disertai kekerasan dan dihadang oleh 4 orang yang tak dikenal. Para perampok menganiaya korban hingga meninggal dunia di tempat dengan luka tusukan. Dikutip dari portal resmi Polresta Jayapura Kota Tribrata News, Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Gustaf R. Urbinat SH, SIK MPD, ketika dikonfirmasi pada tanggal 29 bulan 6 membenarkan kejadian tersebut. Kapolresta menjelaskan, kejadian itu bermula saat korban Nasarudin alias Acik bersama dengan istrinya, yaitu saksi Virgita Legina Helu, umur 25 tahun, yang merupakan istri korban, menggunakan mobil Honda Jazz dari arah Jayapura tujuan Arso melewati jalan kampung Holtekam, dan saat itu saksi sedang tertidur. Tiba-tiba saksi bangun melihat korban sudah diancam oleh para pelaku menggunakan pisau. Tidak lama kemudian saksi disuruh keluar dan dimintai barang-barang berharga, namun korban menolak. Selanjutnya korban dianiaya yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Sedangkan saksi yang berusaha menolong terkena luka sayatan di bagian tangan kanan dan para pelaku melarikan diri menggunakan kendaraan roda 4 dengan bawa lari tas milik saksi. Demikian keterangan dari Kapolresta. Beliau pun menambahkan, saksi telah dimintai keterangan oleh penyidik atas kejadian yang menimpa dirinya bersama suami. Namun pihaknya akan mencari saksi-saksi lain maupun bukti pendukung lainnya untuk mengungkap kasus ini. Dalam kasus tersebut, pihaknya masih
dalam penyelidikan dan akan memburu para pelaku penganiayaan dan pencurian yang mengakibatkan korban meninggal dunia akibat luka tusuk di bagian leher belakang, ujar beliau. Lanjut ke Polresta, tim sudah kami turunkan untuk membackup Polsek Muara Tami guna mengungkap kasus tersebut, dan Satreskrim Polresta juga telah melakukan olah TKP. Ditambahkan beliau di keterangannya bahwa selain korban meninggal dunia, ada juga korban luka sayatan di tangan sebelah kanan saksi Virgita Legina Helo alias VLH, 25 tahun, yang merupakan istri dari korban, dan jasad Nasarudin alias Acik telah berada di Rumah Sakit Bayangkara guna dilakukan visum maupun otopsi. Demikian keterangan dari Kapolres Jayapura Kota, Kombes Pol Gustav R. Urbinas, SH, SIK, MPD, ketika dimintai keterangan oleh wartawan. Adapun barang bukti yang diamankan saat olah TKP yakni sepatu, korek api, dan juga dompet korban yang berisi uang ya kurang lebih sekitar berjumlah 1.100.000 dan juga NPWP dan dompet hitam, juga sebuah badik. Jika kita melihat di medsos, YouTube, Facebook ataupun media sosial lainnya, tampak bahwa saksi korban, yaitu istri dari korban Nasarudin, sedang menghentikan mobil yang lewat dan meminta pertolongan sambil menangis histeris dan dalam keadaan ketakutan. Setelah dilakukan otopsi pada mayat almarhum Nasarudin, maka jenazah almarhum dibawa pulang, diberangkatkan ke Kampung Triwoli, Endrekang, Sulawesi Selatan. Saat itu istri korban juga ikut mengantar jenazah. Sementara pihak kepolisian melanjutkan proses penyelidikan dari hasil olah TKP dan bukti-bukti yang ada serta hasil otopsi mayat yang bersangkutan. Tapi Sobat Timur, fakta mengejutkan setelah diadakan pemeriksaan bukti dan hasil olah TKP, yaitu pada tanggal 5 bulan 7 2021, yang artinya minggu kemarin, aparat kepolisian Resor Jayapura Kota akhirnya mengungkap kasus pembunuhan pengusaha emas yang tewas di Oltekam, Kota Jayapura beberapa hari lalu. Dan didapat fakta yang mengejutkan bahwa motif pembunuhan itu sendiri bukannya perampokan, tetapi adalah pembunuhan berencana. Untuk motif khususnya pembunuhan itu dilatar belakangi cerita asmara antara pelaku dan istri korban. Jadi cerita yang diceritakan oleh saksi atas nama VLH ternyata semuanya adalah bohong. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Gustav R. Urbinas, SH, SIK, MPD, melalui press conference kepada media pada Senin tanggal 5 bulan Juli 2021 menjelaskan kasus ini murni pembunuhan tanpa ada modus perampokan.
Ini murni pembunuhan. Pelakunya sejauh ini baru satu orang, yakni atas nama Mahdi Merban alias MM, usia 25 tahun, warga negara asing asal Afghanistan, ucap beliau pada saat melakukan press conference kepada media. Hasil penyelidikan sementara, kasus pembunuhan ini telah direncanakan oleh pelaku MM. Dugaan kuat merupakan perencanaan pembunuhan karena pelaku telah mengikuti korban dan istrinya sebelum aksi pembunuhan dilaksanakan atau dilakukan. Sementara untuk keterlibatan istri pelaku masih didalami oleh penyidik. Demikian ucap Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Gustaf R. Urbinas. Setelah didalami pemeriksaan kepada pelaku MM, ternyata Firigita Legina Helu yang merupakan istri korban resmi ditetapkan sebagai tersangka menyusul status pasangan selingkuhnya warga negara Afghanistan Mahdi Mebran. Keduanya merupakan otak sekaligus eksekutor pembunuhan pemilik toko emas bintang cendrawasih Arso Kerom Papua, Nasruddin alias Acik, 44 tahun. Pria asal Enrekan, Sulawesi Selatan ini dihabisi istri dan pacar gelapnya di Jalan Hanurata Holtekam, Distrik Moratami, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu di kota Jayapura. Padahal saat itu korban baru saja pulang dari mengantar istri, sekaligus yang ternyata otak pelaku dari kejadian pembunuhan ini. Sungguh miris. Menurut keterangan dari VLH alias Firgita, bahwa selain Mahdi ada 3 pembunuh bayaran yang didatangkan dari Medan, Sumatera Utara. Tapi untuk yang keempat orang ini masih diadakan penyelidikan lebih lanjut dan mendalam untuk kebenarannya, karena menurut dari tersangka MM, dia melakukan pembunuhan itu sendiri. Tersangka Mahdi Mebran ditangkap di Bandara Sentani, Papua pada saat akan terbang menuju Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 3 Juli 2021. Yang rencananya tersangka MM akan berangkat ke Makassar sekaligus menjemput tersangka VLH, dan setelah itu mereka berencana akan kabur, yang mungkin ke luar negeri atau mungkin ke tempat yang tidak diketahui oleh keluarga, agar mereka bisa hidup bersama dan bahagia selamanya. Sungguh tragis. Saya sampai tidak habis pikir, kenapa bisa ada istri sebejat itu dan sejahat itu. Dari rekaman-rekaman medsos juga terlihat bahwa pada saat sebelum ditangkap tersangka Firgita Legina Helu, yang sebelumnya saksi terus naik statusnya menjadi tersangka, seakan-akan terpukul atas kematian suaminya. Hingga saat ikut mengantar jasad korban ke pemakaman dan tahlilan di kediaman orang tua korban, dia seperti orang linglung yang seakan-akan terpukul karena kejadian itu. Tapi jika kita perhatikan baik-baik, sebenarnya sih saya kalau lihat videonya agak mau ketawa, lucu soalnya, karena kalau dilihat dia lebih cenderung bukan orang yang terpukul ataupun
hilang kewarasan gara-gara terpukul suaminya, meninggal atau gimana mungkin. Tapi justru yang dilihat malah kelihatan seperti orang yang kerasukan roh penari ronggeng ya. Muter aktingnya, orang bilang dia queen of drama. Kalau saya jadi sutradara ya langsung saya tolak di tempat karena aktingnya kurang meyakinkan. Ekspresi mukanya dengan matanya tidak sinkron. Coba Anda perhatikan baik-baik, matanya dan ekspresi mukanya kelihatan kalau itu dibuat-buat. Ya itu sih menurut analisa saya sebenarnya. Menurut informasi dari Kasat Reskrim Polresta Kota Jayapura Kota, AKP Henry Bawiling ikut membenarkan penetapan Virgita sebagai tersangka. Tersangka Virgita dijerat pasal 340, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Penetapan tersangka itu setelah Virgita dinyatakan dan mengakui turut merencanakan pembunuhan terhadap suaminya bersama tersangka Mahdi Mehbran. Perkenalan antara Virgita dan Mahdi ternyata membawa petaka dan membuat kehebohan di media sosial. Aduh. Tapi setelah saya perhatikan di media sosial dan juga kabar berita, yang ada adalah pada saat itu kejadian pembunuhan itu. Setelah itu tiba-tiba selang berapa hari kemudian diumumkan bahwa tersangka adalah MM dan otak pelaku adalah istri korban Virgita. Secara manusiawi ya, saya juga awalnya berpikir kasihan melihat kondisi keadaan wanita itu. YouTube pun banyak dibahas bahwa pembunuhnya ini si MM dan juga bekerja sama dengan istri korban, yaitu Evela alias Virgita. Jadi mungkin kita tidak berpikir bahwa, ya bukan tidak berpikir, tapi maksudnya gimana ya, kita taunya terjadi pembunuhan, pelakunya ditangkap, tapi pernah enggak Sobat Timur dan teman-teman sekalian berpikir bahwa apa yang menyebabkan mereka ini tertangkap, dan bukti-bukti apa dan kejanggalan apa yang menguatkan sehingga polisi penyelidikannya mengarah ke istri korban? Karena saya yakin tidak mungkin kejadian ini langsung mengarah ke MM alias Mahdi Mehbran. Nah, disitulah kita salut dan harus memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian, terlebih khususnya kepolisian Resor Kota Jayapura. Mereka tidak mudah langsung percaya dan tidak juga langsung mengambil kesimpulan bahwa ini adalah perampokan atau murni perampokan. Saya salut dengan kinerja bapak-bapak itu, polisi yang telah mengungkap. Mereka jeli dari melihat hal-hal yang janggal, meskipun tidak diungkapkan di press conference. Di press conference tidak diungkapkan kejanggalan-kejanggalan yang membuat pihak penyelidik mengarah ke istri korban hingga tertangkaplah si Mahdi Mehbran ini. Kan selama ini kita lihat, coba lihat dalam waktu 1 minggu ini berapa tagnya, semuanya judulnya pembunuhan juragan emas, pembunuhan pengusaha emas, pembunuhan juragan emas. Tapi coba kita berpikir,
Kenapa bisa mengarah ke istri korban? Karena kalau dilihat dari video yang beredar sangat meyakinkan. Sangat meyakinkan bahwa korban dan istrinya dirampok oleh orang tidak dikenal. Pertama, saya akan membantu ya menganalisa, kita berpikir bersama-sama. Ya mungkin jika Anda mempunyai pemikiran lain, Anda bisa tulis di kolom komentar. Ya mungkin juga saya bisa membuka wawasan dan kita bisa menambah pengetahuan bersama bahwa untuk menganalisa sebuah kasus. Pertama, kalau untuk lebih khususnya ya, secara khusus, jika itu memang perampokan, mengapa perampok tidak mengambil dompet korban yang berisi uang? Karena yang diambil hanya tasnya si perempuan. Apalagi mereka sudah membunuh korban, pasti akan diambil, digeledah, mungkin mobilnya dibawa lari. Jika ini memang murni perampokan, karena saya rasa kalau perampokan cuma ngambil tas, itu kayaknya itu begal motor lebih cocoknya. Begal bermotor yang narik tas pada saat korban lagi duduk di boncengan, mungkin begitu. Tapi pasti tujuan utama mereka kalau perampokan itu adalah harta benda yang dibawa oleh korban. Tapi di sini ada kejanggalan bahwa perampok itu tidak mengambil dompet korban, tapi yang ada malah tasnya si perempuan yang diambil. Nah, itu kejanggalan pertama. Kedua, saya tinggal di Jayapura dan saya lumayan sudah mengetahui adat istiadat sini, seluk-beluk daerah sini, dan juga mungkin sudah sering mendengar tentang kejadian kriminalitas yang ada di Jayapura. Pertama, saya ingatkan dan saya sampaikan bahwa kriminal yang ada di sini tidak akan mungkin langsung membunuh apabila kemauan mereka diikuti pada saat mereka merampok ataupun menghadang, karena mereka hanya punya tujuan satu, yaitu mengincar uang dan barang yang dibawa korban. Jika mungkin ada perlawanan dari korban, ya mungkin disitulah bisa terjadi pembunuhan. Tapi sesuai dengan saya bilang fakta pertama tadi, mereka tidak mengambil dompet, tapi mau langsung membunuh korban. Sedangkan korban dompetnya masih ada uang, sejumlah uang ada mungkin sekitar 1.100.000, dan itu dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian. Itu kejanggalan kedua. Mereka tidak mungkin langsung membunuh, karena mereka bertujuan hanya untuk mengincar harta benda. Sedangkan ini tidak sinkron dengan kejanggalan pertama bahwa perampok tidak mengambil dompet yang berisi uang dan barang berharga lainnya, HP dan sebagainya. Jika benar itu murni perampokan, pasti HP-nya hilang, diambil. Ketiga, si perempuan ditinggalkan begitu saja tanpa diapa-apakan oleh para perampok itu. Di tempat sepi, tengah malam, jika memang pelaku pembegalan itu dalam keadaan mabuk mungkin, atau dipengaruhi minuman keras, tidak menutup kemungkinan perempuan akan diperkosa. Jika itu memang betul motifnya pembegalan ataupun perampokan, perempuannya diperkosa dulu dan akan ditinggal. Karena kejadian yang banyak terjadi ya seperti itu, lakinya dipukul, perempuannya diperkosa, tetap itu ditinggal dan tidak jarang untuk dibunuh. Itu kejanggalan ketiga. Kejanggalan keempat, korban almarhum Nasruddin Acik sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di Jayapura.
Jadi saya rasa almarhum sudah mengerti seluk-beluk Jayapura, terus keadaan situasi kota Jayapura, dan pasti mengenal daerah sekitar situ. Tidak mungkin beliau tidak mengenal daerah situ. Dan jika memang beliau atau almarhum dihadang orang, dia kan pakai mobil, tidak mungkin dia berhenti sembarangan. Apalagi sudah lihat itu sudah di tempat gelap, tiba-tiba ada berapa orang datang atau mobil mepet-mepet, tidak akan mungkin dia berhenti. Tidak akan mungkin dia berhenti. Itulah karena skenario yang dibuat terlalu, meskipun katanya sudah direncanakan 3 bulan yang lalu, tapi masih kurang matang, masih berantakan. Ya seperti itu yang memang terjadi. Untuk yang kejanggalan ke-6, luka yang diderita korban sangat ringan. Oh maaf, maksud saya diderita saksi atau istri korban, sangat ringan, tidak sebanding dengan luka yang dialami korban. Karena setahu saya, kalau kriminalitas di daerah sini, jika bunuh satu, itu sekalian dibunuh semuanya. Karena apa? Jangan sampai ada yang meninggalkan jejak ataupun saksi. Seperti itu kejadiannya. Dari awal kita ikuti kasusnya, dari awal waktu kasus itu baru heboh pada malam itu, banyak orang yang tidak percaya dengan kasus itu murni perampokan. Karena jalur itu meskipun sepi, tapi di situ tidak sepi seperti yang dipikirkan orang-orang. Mobil masih banyak yang berlalu lalang. Buktinya setelah kejadian, seperti yang di video, yang tampak di video, bahwa ada mobil berhenti yang menolong si perempuan ini, alias tersangka VLH, yang berpura-pura terluka, menangis histeris. Ada mobil yang lewat, karena itu baru 9:30. Meskipun itu daerah sepi, tapi ada mobil yang lalu lalang, masih ramai. Memang di tempat itu, mungkin pada di TKP saat kejadian itu tempatnya sepi, tidak ada rumah, tapi di situ adalah jalur ramai juga, karena jalur itu yang tersambung dengan ke kota Jayapura melalui jembatan merah yang terkenal, ikon kota Jayapura. Jadi tidak mungkin sepi sekali seperti itu kejadiannya. Ya, sudah sekian panjang lebar pembahasan kita tentang kasus tadi, analisa kita mulai dari awal terjadinya kasus hingga sampai tertangkapnya tersangka dan juga sekaligus istri korban, yaitu otak pembunuhan dari bersama selingkuhannya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa seperti yang sudah viral di media sosial, bahwa ini memang murni karena seperti kasus-kasus yang lain yang pernah terjadi, mungkin ya karena cinta segitiga, hawa nafsu lebih menguasai akal sehat. Karena jika kita lihat dari fakta-fakta yang ada, dari keterangan-keterangan penyelidikan, bahwa menerangkan dari awal semua, dan saya rasa juga banyak diviralkan di media sosial tentang korban dan juga tersangka. Seperti kita ketahui, Acik atau almarhum Nasruddin adalah seorang perantau sukses dengan usaha membuka toko emas Bintang Cendrawasih di daerah Arso 2, Kabupaten Kerom, Kota Jayapura. Dan VLH juga kita ketahui bersama adalah istri almarhum, dulunya orang yang susah. Kalau tidak salah informasinya, VLH itu alias Virgita tinggal di daerah Hamadi. Sebenarnya bukan tidak punya rumah,
Kan seperti di berita-berita viral yang lain bahwa PLH ini tidak mempunyai rumah karena sangat miskin, tinggal di tepi pantai. Bukan itu. Jadi yang dimaksud tinggal di tepi pantai bukannya tidak punya rumah, tapi di Jayapura sini pendatang perantau dari Makassar itu rata-rata membuat rumah memang di tepi pantai. Jadi bukan di tepi pantai tapi di sepanjang semacam rumah panggung, dan itu banyak di sini. Seperti rumah apung, tapi ini rumah panggung, dia memakai tiang kayu dipancang ke bawah. Bukan nggak punya rumah terus tinggal di tepi pantai untuk gubuk, bukan. Dan VLH ini adalah anak dari pembantu yang kerja di seorang kerabat Acik. Nah, disitulah mereka dikenalkan. Akhirnya mereka menikah karena mungkin keadaan hidup yang susah, dalam perekonomian yang susah. Meskipun terpaut jauh, PLH pun atau Firgita menyetujui karena dari awal sudah kelihatan bahwa tujuan orang tua ataupun PLH untuk nikah dengan Acik adalah jelas harta kekayaan. Karena dari umur beda jauh, Firgita juga masih muda, ya masih berkembangnya lah. Tapi karena keadaan ya dinikahi orang kaya, ya siapa yang gak mau kan? Nah, itu. Seharusnya setelah dinikahi dan dipenuhi semua keperluan, apalagi katanya dia dipenuhi semua keperluan belanjanya seperti make upnya, terus kebutuhan pendidikannya, disekolahkan, semualah pokoknya serba ada. Karena memang almarhum Acik ini pengusaha sukses untuk bidang jual beli emas. Ya lumayan tahu sendiri kan, Papua ini orang bilang Papua tanah diberkati ya karena itu banyak pendulang, banyak tanah yang mengandung emas. Maka tidak susah untuk Acik untuk bisa menjadi sukses, asalkan dengan punya kerja keras, kemauan, dan juga modal. Tapi semua itu dipergunakan untuk kebahagiaan istrinya, anaknya yang masih kecil. Hanya saja Firgita ini memang betul orang bilang dia tidak tahu terima kasih dan juga tidak tahu diri. Sudah diangkat derajatnya tapi malah merasa hebat. Kenapa? Setelah mulai beranjak dewasa, seperti yang sudah kita ketahui bersama, VLH ini sudah berkali-kali ketahuan selingkuh oleh suaminya, tapi masih dimaafkan karena berpikir bahwa ya pemikirannya masih belum dewasa, karena mungkin masa mudanya juga pendek kan, harus nikah dalam usia yang sangat muda. Begitu berkenalan melalui media sosial, apalagi sekarang media sosial gampang sekali untuk kenalan dengan lawan jenis kita, ya semakin membuka gerbang perselingkuhan lah menurut saya. Jadi dia tidak bijak dalam memakai atau menggunakan media sosial. Sedangkan VLH tidak sadar bahwa Mahdi Mebran, yaitu tersangka, hanya bertujuan untuk menjadikan dia ATM berjalan. Semua kebutuhannya dia dipenuhi, mau makan minta, mau beli kendaraan minta, mau tinggal sini pun minta. Memang sungguh laki-laki beruntung. Modal ganteng, hidup senang. Ya enggak kira-kira? Aduh. Dan menurut kabar yang beredar simpang siur, ada yang bilang kenal sejak Januari, ada yang bilang sudah 2 tahun. Ya, kalau menurut saya tidak mungkin baru kenal Januari tapi sudah berani memutuskan untuk membunuh suami yang secara
Notabene sudah bertahun-tahun menjalani rumah tangga sampai sudah punya anak, berarti kan itu harusnya cintanya itu lebih besar kepada suami. Tapi ya itulah, paras mengalahkan akal sehat si Virgita, sehingga dia rela dan bersekongkol untuk menghabisi nyawa suaminya sendiri, ayah dari anaknya. Saya tidak tahu di mana pemikirannya Virgita itu. Mungkin otaknya ikut otaknya ikut terkelupas pada saat dia melakukan operasi plastik. Mungkin juga otaknya ikut dilepas, jadi otaknya diganti jadi plastik mungkin. Yo, sekarang mana bisa kok bisa berpikir begitu? Kalau otak normal ya bisa, tapi mungkin otaknya dari plastiknya. Ya, tak tahulah. Dan fakta berikutnya, ternyata rencana pembunuhan sudah direncanakan dengan matang sejak 3 bulan yang lalu, yaitu sejak bulan Februari. Karena sebelumnya sudah 2 kali gagal, disebabkan PLH masih ragu-ragu dan tidak sependapat dengan rencana Mehdi Mebran. Jadi kalau di sini ditarik kesimpulan, sebenarnya otak pembunuhannya awal ini Mehdi Mebran, karena sudah 3 kali perencanaan, 2 kalinya gagal karena tidak disetujui oleh Virgita. Nah, pada saat perencanaan yang ketiga kali, mungkin disitulah terlaksana karena mungkin kadar cintanya sudah semakin naik. Kalau ibaratnya emas, mungkin sudah kadarnya sudah 99%. Kalau orang Papua bilang tak ada yang blok. Kalau sudah begitu, siapa melawan? Aduh. Yang lebih miris lagi, pada saat hari kejadian, dia diantar suaminya untuk pergi ke dokter mata, berobat matanya. Itu bukti bahwa cinta kasihnya suaminya sama dia begitu besar. Tapi pada saat itu juga sempat-sempatnya Virgita mencuri waktu untuk bertemu secara sembunyi-sembunyi di mall untuk membahas pelaksanaan eksekusi korban. Ya, itulah Mall Jayapura. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya pada saat mereka berangkat dari Arso, di situ sudah ada rencana untuk hari ini kita berangkat, hari ini kita eksekusi. Jadi sudah benar-benar matang bahwa pelaksananya harus pada hari itu juga. Karena terbukti dari CCTV bahwa MM sudah mengikuti mereka berdua sejak masih dari dalam mall. Ya jelas sudah diikuti, karena apa? Mereka pun ketemu. Berarti perempuan tahu mereka diikuti. Mungkin karena faktor izin domisili MM yang katanya hanya tinggal sampai bulan Agustus, makanya dia maunya segera buru-buru, segera cepat eksekusi supaya bisa segera bahagia katanya. Kok jadi kayak kisah Romeo and Juliet? Tapi sayang Romeo-nya yang di sini bukan suaminya, tapi malah selingkuhannya. Aneh. Ya, itulah kehidupan. Jadi saya harap Sobat Timur dan juga kawan-kawan sekalian bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil intisari dari kejadian ini. Bisa dijadikan untuk bahan pelajaran juga, ataupun timbang pikirlah dalam melakukan sesuatu. Jangan sampai hawa nafsu, gelap mata menutup akal sehat kita. Dan untuk
press conference yang terakhir, Kapolresta juga menjelaskan bahwa modus pelaku menghadang korban dengan cara mengaku sebagai polisi dan diduga mobil membawa narkotika sejenis ganja. Jadi pada saat itu mobil korban mungkin dipalang atau dikejar. Modus dari tersangka yaitu bahwa dia dari kepolisian ingin memeriksa mobil korban karena ada indikasi mobil korban membawa narkotika sejenis ganja. Tapi mungkin pada saat itu tanpa banyak basa-basi, begitu korban membuka pintu langsung ditusuk oleh pelaku dengan beberapa tusukan katanya. Tapi tusukan yang di bagian leher itu yang membuat korban merenggang nyawa. Ya, menurut Kapolresta Jayapura Kota menambahkan bahwa VLH akan menjalani pemeriksaan mendalam dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana yang mana nantinya VLH akan disangkakan pasal 340 KUHP Junto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. Sedangkan MM si eksekutor dijerat pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman mati seumur hidup dan atau kurungan penjara 20 tahun lamanya. Ya, itulah yang diterima. Mungkin karena selama ini MM, kalau menurut saya sudah mencapai keinginannya, atau mungkin keinginannya dia terwujud karena MM selama ini ngontrak di Jayapura dibiayai sama Firkita alias FLH. Ya, dengan dijatuhi penjara 20 tahun, dia mungkin senang karena apa? Senang karena sudah tidak pusing lagi mikir makan dan mikir tempat tinggal, semuanya gratis, dibiayai negara malah. Kurang enak apa coba? Mungkin itu yang motifnya dia, pengen tempat tinggal gratis dan makanan gratis. Dan kalau dia pun dihukum mati, dia tidak perlu mikir tempat tinggal dan makan lagi. Gimana coba? Coba Sobat Timur pikirkan dan analisa. Ternyata hebat juga rencananya MM ini. Pengen tinggal gratis dan makan gratis tanpa perlu kerja, katanya. Oke, sampai di sini dulu Sobat Timur. Saya kira sudah cukup panjang lebar tentang pembahasan kasus ini. Saya harap lebih dan kurangnya saya minta maaf, dan di sini tujuan saya tidak ada tujuan untuk menyinggung ataupun menyudutkan satu pihak. Tapi di sini kita bicara tentang fakta dan kejanggalan yang ada sehingga kasus ini bisa terungkap dengan cepat. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Jangan lupa jika Anda suka, tinggal tekan like. Kalau memang Anda mau berteman ataupun berkenalan dengan channel ini, silakan di subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng. Oke, terima kasih Sobat Timur dan kawan-kawan sekalian. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.